Dalam melakukan penyembelihan hewan hendaknya mengedepankan tata cara dan adab yang baik, khususnya kepada hewan kurban yang akan disembelih. Sebelum dilakukan pemotongan, hewan kurban sebaiknya diberlakukan dengan lembut, agar tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Pisau yang akan digunakan pun harus benar-benar tajam untuk mempersingkat proses penyembelihan, sehingga tidak menyiksa hewan kurban yang terlalu lama. Dalam mengasah pisau juga hendaknya tidak terlihat oleh hewan yang akan disembelih. Saat menyembelih, 3 saluran yang harus diiris secara cepat yaitu saluran nafas, saluran makanan, dan pembuluh darah. Penyembelihan hewan kurban dilakukan maksimal 3 kali irisan dan pisau tidak boleh diangkat sebelum selesai. Ada penyembelihan hewan itu berdasarkan Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 157. Seseorang yang hendak menyembelih hewan kurban juga dianjurkan berwudu, menghadap ke arah kiblat dan membaca doa dan takbir ketika hendak melakukan penyembelihan. Fikih juga mengatur pemilihan hewan kurban yang sehat secara fisik dan cukup umur, yakni 2 tahun untuk sapi dan kerbau dan 1 tahun untuk kambing. Seorang yang berkurban diperbolehkan atau disunahkan menikmati sebagian daging dari hewan yang dikurbankan. Bahkan boleh juga memberikan kepada orang yang di luar agama Islam sekalipun. Pendistribusian daging kurban diutamakan bagi masyarakat yang masih kekurangan seperti fakir miskin dan kaum duafa. Nomor 1, cara menyembelih kita harus menghadap kiblat. Nomor 2, yang jelas kita sebagai muslim yang harus berwudu lah. Terus doa-doanya kita tidak boleh lepas dari bismillah dan ditambah doa-doa yang lain. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan faida dzabhtu fasinu dzibhah. Artinya ketika engkau mau menyembelih hewan yang mau disembelih itu fasinu dzibhah, maka perbaiki atau dengan cara yang baik. Termasuk diantaranya adalah yang alat untuk penyembelihannya itu harus tajam sekali. Kalau dia tajam kan termasuk menyakiti itu. Maka dalam Islam itu tidak boleh menyakiti hewan. Termasuk kalau tidak mati itu tidak boleh dipotong 2 kali. Nah, itu lagi makanya saya sarankan ke teman-teman bahwa untuk teknis perempuan itu memang tidak boleh stres, jangan diganggu dan jangan digoda. Itu kalau stres nanti justru bawanya ke sapinya itu akan ke dagingnya pengaruh. Gitu. Menurut Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi mengaku sangat bersyukur karena setiap tahun Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jember bisa melaksanakan ibadah kurban. Ratusan paket daging kurban selanjutnya dibagikan ke fakir miskin di sekitar kantor GP Ansor Jember dan sekretariat pengurus anak cabang di tiap kecamatan se-Kabupaten Jember. Tahunan, tiap tahun mulai tahun kemarin kita berkorban GP Ansor. Kita membagikan daging kepada sesama. Ini distribusinya ke wilayah mana saja? Nanti teman-teman BAC yang mendistribusikan. Tapi kita utamakan kepada tetangga. Setelah itu baru kita distribusikan kepada kecamatan-kecamatan. Nanti dibawa oleh teman-teman BAC. Dari Jember, tim liputan Jember 1 TV melaporkan.